Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Septiawan, NIM 19086106, mata kuliah Strategi Pembelajaran PJOK, dosen pengampu Dr. Damrah MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran. Strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan, di mana pembelajaran adalah upaya pendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar. Dan pengertian dari strategi pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dijabarkan dari pandangan falsafah atau teori belajar tertentu. Baik, yang kedua, fungsi pembelajaran PJOK. Yang pertama, bekerja sebagai faktor penentu keberhasilan, yaitu maksudnya memiliki kedudukan yang cukup menentukan keberhasilan proses belajar mengajar pendidikan jasmani. Yang kedua, mulai bekerja sebagai peletak dasar kegiatan suatu proses belajar mengajar, atau maksudnya bagaimana proses belajar mengajar pendidikan jasmani tersebut melakukan sangat tergantung pada dasar-dasar yang diletakkan pada awal kegiatannya. Yang ketiga, berfungsi sebagai patokan atau ukuran keberhasilan. Maksudnya dari yang ketiga, dapat berperan sebagai acuan pelaksanaan dan menjadi patokan untuk menjalankan proses pengendalian bila terjadi penyimpangan. Yang ketiga, tujuan-tujuan strategi pembelajaran. Satu, mengoptimalkan pembelajaran yang pada aspek afektif. Yang disebut yang pertama, aspek efektif berhubungan dengan nilai yang dalam konteks ini adalah suatu konsep yang berbeda dalam pikiran manusia yang sifatnya tersembunyi, tidak ada dalam dunia empiris. Mengoptimalkan aspek efektif akan membentuk siswa yang cerdas sekaligus memiliki sikap positif dan secara motorik terampil. Yang kedua, siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, dimasukkan dalam proses pembelajaran. Terkadang siswa bersifat pasif sehingga hanya memperoleh kemampuan intelektual atau kognitif saja. Idealnya, sebuah proses pembelajaran menghendaki hasil belajar yang seimbang antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang keempat, manfaat strategis pembelajaran. Yang pertama, manfaat strategis pembelajaran bagi siswa. Yang dimaksud manfaat strategis pembelajaran bagi siswa terbiasa belajar dengan perencanaan yang disesuaikan dengan kemampuan diri sendiri. Siswa memiliki pengalaman yang berbeda-beda dengan temannya, meski ada juga pengalaman mereka yang sama. Siswa dapat memacu prestasi belajar berdasarkan kecepatan belajarnya sendiri secara optimal. Terjadinya persaingan yang sehat dalam mencapai hasil belajar yang efektif dan efisien. Siswa terdapat mencapai kepuasan jika dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Siswa dapat mengulang uji kompetisi atau remedi jika terjadi kegagalan dalam uji kompetisi. Yang kedua, manfaat strategi pembelajaran bagi guru. Guru dapat mengolah proses pembelajaran untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Guru dapat mengontrol kemampuan siswa secara teratur. Guru dapat mengetahui bobot soal dipelajari siswa pada saat proses belajar mengajar dimulai. Guru dapat melaksanakan program belajar akseleratif bagi siswa yang mampu. Yang kelima, pengertian dan penjelasan desain, model, pendekatan, metode, teknik pembelajaran, taktik, dan gaya pembelajaran. Yang pertama, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran sebagai dokumen tetap dimaknai sebagai suatu kerangka umum dalam praktek profesional guru.
yaitu serangkaian dokumen yang dikembangkan untuk mendukung pencapaian kurikulum. Yang kedua, model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan kerangka dasar pembelajaran yang dapat diisi oleh beragam muatan mata pelajaran sesuai dengan karakteristik kerangka dasarnya. Model pembelajaran ini dapat muncul dalam beragam bentuk dan variasinya sesuai dengan landasan filosofis dan pedagogis yang melatar belakanginya. Yang ketiga, metode pembelajaran. Metode pembelajaran untuk melaksanakan suatu strategi digunakan seperangkat metode pengajar tertentu. Dalam pengertian demikian, maka metode pengajaran menjadi salah satu unsur dalam strategi pembelajaran. Unsur seperti sumber pembelajaran, kemampuan guru dan siswa, media pendidikan, materi pengajaran, organisasi waktu tersedia, kondisi kelas dan lingkungan merupakan unsur-unsur yang mendukung strategi pembelajaran. Yang keempat, teknik pembelajaran. Metode pembelajaran dijabarkan ke dalam teknik dan gaya pembelajaran. Dengan demikian, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Yang kelima, taktik dan gaya pembelajaran. Taktik dan gaya pembelajaran merupakan seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalnya terdapat dua orang yang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya. Sementara itu, yang satunya lagi kurang memiliki sense of humor, tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia memang sangat menguasai bidang tersebut. Yang keenam, alternatif pemecahan masalah strategi pembelajaran. Yang pertama adalah kurikulum hendaknya disusun secara global bentuk kompetisi dasar. Yang maksudnya, sedangkan secara rinci diserahkan kepada guru untuk mengembangkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan atau hal ini sesuai dengan KTSP, dan membantu penjabaran tersebut perlu dibuat manual serta tersedianya bimbingan dan konsultasi. Yang kedua, dalam penyusunan isi kurikulum dipergunakan pada multidisipliner untuk tiap-tiap mata pelajaran yang disebut misalnya untuk membaca dan menulis perlu secara kontekstual, meliputi juga informasi dari matematik, IPA dan IPS. Relevansi kurikulum terhadap realitas kehidupan dapat ditempuh. Yang dimasukkan ini adalah misal dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, isi kurikulum relevan dengan tradisi, kebiasaan, nilai-nilai kehidupan dan perkembangan teknologi sekarang. Begitu pula untuk matematika perlu menggunakan contoh-contoh yang terjadi dalam kehidupan nyata. Yang keempat, strategi pembelajaran yang mengupayakan keterlibatan mental siswa secara optimal harus dilakukan. Yang dimaksudkan ini adalah keterlibatan mental siswa secara optimal harus dilakukan dengan catatan strategi ini tidak boleh disalahartikan seolah-olah guru sudah tidak punya organisasi kegiatan lagi. Yang kelima, organisasi kelas di masa depan dapat diatur secara bervariasi. Yang dimasukkan ini adalah siswa diorganisasi dalam satgas-satgas atau tim proyek, dan siswa dapat berpindah-pindah dari tugas kelompok ke tugas individual, serta dapat diatur siswa berpindah-pindah dari ruang kelas mata pelajaran tertentu ke ruang kelas mata pelajaran ini atau moving class. Baiklah, sekian dari penjelasan materi dari saya. Jika ada salah tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.